Sedikit mengulang dari part kemarin. Di arah lain, Asui juga sedang berusaha mengejar ikan yang lainnya. Dia saat ini sudah berada di belakang ikan itu. Asui agak kesal. Kalau saja dia tahu akan ada ikan spiritual yang muncul, dia pasti membawa jaring ikan untuk mempermudahnya menangkap ikan itu. Dengan mengontrol air di kakinya dan melontarkan tubuhnya ke depan, Asui berhasil lebih dekat dengan ikan itu. Setelah masuk dalam jangkauan skillnya, Asui langsung menggunakan skill pengendalian airnya untuk menangkap ikan itu. Ikan itu pun langsung tertangkap di dalam gumpalan air yang dikendalikan oleh Asui. Dan sebelum skillnya menghilang, Asui langsung menangkap ikan itu agar tidak lepas. Asui senang karena dia berhasil menangkap ikan langka itu. Namun, dalam kegembiraannya, setelah berhasil menangkap ikan spiritual, ada dua pasang mata yang cukup besar muncul di belakang Asui. Karena terlalu senang dengan tangkapannya kali ini, Asui merasa tangkapan kali ini sudah cukup. Hasil tangkapan hari ini sudah lumayan banyak, jadi Asui bisa menjualnya dengan harga yang lumayan. Tanpa Asui sadari, tiba-tiba tubuhnya ditangkap oleh sesuatu. Setelahnya, dia diseret dengan cepat dan dilemparkan ke dasar hingga Asui memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dengan menunjukkan gigi-gigi tajamnya, monster itu mendekat ke arah Asui. Asui sangat terkejut melihat makhluk besar yang ada di hadapannya saat ini. Dalam hati Asui, "Apa ini?" Ada rumor bahwa ada ikan berduri 6 yang hidup di sungai Yixing dan memangsa orang. Sungguh malang nasibku, aku bertemu dengannya sekarang. Apakah ikan itu melakukan trik itu lagi? Ikan itu benar-benar akan mencoba menyerang sekali lagi. Namun sebelum monster itu menyerang, Asui lebih dulu menyerangnya dengan pengendalian airnya yang menahan mulut monster itu. Tentu saja hal itu tak bertahan lama. Monster itu dengan sangat mudah bisa menghancurkan pengendalian air milik Asui. Walaupun tak bertahan lama, menurut Asui, itu sudah sangat cukup untuk membantunya. Karena itu tadi adalah hal yang sangat berbahaya. Jadi Asui bersyukur dia bereaksi tepat waktu. Namun monster itu kembali menyerangnya. Asui sangat kesal karena monster itu ternyata sangatlah licik. Asui terkejut ketika melihat wajah monster itu. Dia melihat monster itu sedang tersenyum padanya. Karena terlalu fokus pada Asui, monster itu tak menyadari jika ada sesuatu yang sangat cepat mengarah padanya. Monster itu terkena gibasan ekor yang sangat kuat milik Sleepyhead yang membuatnya terlempar. Sleepyhead tak menghentikan serangannya di situ saja. Dia langsung mendekat ke arah monster itu dan langsung mendorongnya hingga membentur ke dasar sungai. Asui bergerak perlahan mendekat ke arah monster itu. Asui memuji Sleepyhead yang datang tepat waktu sebab dia tidak bisa bergerak akibat benturan sebelumnya. Walaupun masih kesulitan untuk bergerak, namun Asui akan melakukannya sekarang atau tidak sama sekali. Kalau dia tidak melakukannya, maka dialah yang akan mati. Dengan Blood Dominion Talisman, Asui berniat menjadikan monster itu sebagai peliharaannya. Asui yakin dengan energi spiritualnya sekarang, seharusnya itu sudah sangat cukup untuk mengendalikannya. Peringatan sistem muncul. Tindakan host menyebabkan kelebihan beban mental. Hentikan tindakan ini segera. Energi mental terlalu rendah menyebabkan host tidak bisa bergerak. Peringatan, energi mental dalam kondisi kritis. Peringatan kembali muncul. Tindakan host menyebabkan kelebihan beban mental. Hentikan tindakan ini segera. Energi mental berlebih. Walaupun sudah diperingatkan oleh sistem, namun Asui tak berniat menghentikannya. Mental kedua belah pihak saling bertarung. Itu terlihat dari kedua mata mereka yang saling terhubung. Beberapa saat kemudian, Asui berhasil keluar dari air. Dia meraih perahunya dan langsung naik ke atas. Setelah naik, dia langsung berbaring. Asui terlihat sangat kelelahan.
Akhirnya, aku berhasil. Aku tidak menyangka ikan berduri 6 itu memiliki energi spiritual yang begitu kuat. Aku hampir kehilangan kendali. Tapi untungnya, setidaknya hadiahnya cukup sepadan, ucap Asui sembari melihat ke arah ikan lele gemuk yang ada di sebelah sleepyhead. Panel sistem muncul. Ikan berduri 6 itu telah ditundukkan. Ia dapat berevolusi. Anda membutuhkan 800 poin esensi air untuk mengembangkannya menjadi paus berkepala harimau. Asui melihat ikan lele itu sangat gemuk. Jadi Asui akan memanggilnya dengan nama Fatih. Kemudian Asui mengeluarkan hasil ikan yang dia dapatkan sebelumnya. Asui ingin memeriksa apa yang berhasil dia dapatkan hari ini. Kemudian sleepyhead mendekat dan membuka mulutnya. Ternyata dia berhasil menangkap ikan spiritual yang sebelumnya. Asui memuji kehebatan sleepyhead dan mengelus kepalanya. Sekarang Asui sedang tidak bisa bergerak, tetapi sleepyhead benar-benar dapat diandalkan. Dan akhirnya kedua ikan spiritual itu berhasil ditangkap. Karena Asui mendapatkan 2 ikan spiritual, jadi yang pertama dia lakukan adalah ingin mencoba ikan yang kecil untuk melihat apa dia dapat meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Asui telah memakan habis ikan itu. Sedangkan dia akan menyimpan tanduk kecil itu sebagai kenang-kenangan. Panel sistem muncul. Esensi air bertambah 18. Asui tak menyangka, hanya dengan memakan ikan spiritual kecil saja, dia bisa mendapatkan 18 poin. Itu setara dengan 18 akar teratai spiritual. Jika ikan kecil menghasilkan sebanyak ini, yang besar seharusnya menghasilkan 3 kali lipat. Kemungkinan akan menghasilkan 54 poin esensi air. Asui berpikir jika fusionnya sekarang mencapai 7,5%. Jika dia menyerap ikan besar dan kecil, dia akan dapat melampaui 10% dengan cepat. Tetapi dia harus menahan diri. Saat ini, menabung untuk biaya sekolah adalah yang terpenting. Melihat jumlah tangkapan hari ini, Asui sudah punya lebih dari cukup. Panel berpindah di pintu masuk pasar Yixing. Terlihat pagi itu keadaan pasar sangat ramai oleh pembeli. Asui juga sudah ada di sana dengan membawa ikan hasil tangkapannya. Melihat ada orang yang berkerumun di satu tempat, Asui sangat penasaran. Dalam hati Asui, bukankah kita baru saja merayakan festival bulan lalu? Apa yang mereka rayakan sekarang? Tak lama kemudian, ada seseorang yang berteriak menawarkan ikan dagangan milik temannya. Dia mengatakan jika ini adalah ikan spiritual yang muncul setiap ratusan tahun. Beratnya 1,18 kg. Dan akhirnya, setelah mendengar pengumuman itu, orang-orang mulai membicarakannya. Mereka tak percaya bisa melihat ikan langka itu. Dan anak keluarga Chen itu benar-benar berbakat. Bahkan Asui yang berada di belakang pun juga terkejut karena ada orang lain juga yang menangkap ikan roh sama seperti dirinya. Mendengar ada ikan spiritual lainnya, Asui ingin melihatnya dan dia langsung mencoba untuk maju agar bisa melihatnya. Woi, bukankah ini anak dari keluarga Liang? Kau terlihat seperti sedang terburu-buru, seakan-akan hidupmu bergantung padanya, ucap seorang paman yang berada di sebelah Asui. Dan akhirnya Asui berhasil maju paling depan. Dia mengatakan jika desa Sangrau benar-benar diberkati oleh Dewa Sungai. Mereka telah menangkap 2 ikan roh dalam 1 hari. Apa yang kau bicarakan? Anak keluarga Chen itu hanya menangkap 1 ikan saja, ucap seseorang menyanggah ucapan dari Asui. Namun, Asui menjelaskan jika dia tidak bicara tentang ikan milik orang itu, melainkan ikan miliknya. Asui pun mengeluarkan ikan spiritual hasil tangkapannya. Namun, seseorang langsung menertawakan Asui. Dia mengatakan kalau Asui menyebut ikan jelek itu sebagai ikan spiritual.
Seseorang di depannya membenarkannya. Dia mengatakan kalau mungkin Asui hanya mengambil ikan tua untuk dijual dengan harga tinggi. Di sana, Asui benar-benar tidak memiliki pendukung sama sekali. Semua orang percaya pada ucapan dari orang tadi dan mereka mentertawakan Asui. Mengetahui Asui telah kalah, anak keluarga Chen itu terlihat tersenyum mengejek Asui. Tiba-tiba dari belakang ada yang berkata bahwa dia mengetahui jika ikan itu adalah ikan darah merah. Orang yang datang itu adalah Huki. Dia adalah guru dari sekolah bela diri Yang. Dia langsung mendekat ke arah pemuda dari keluarga Chen itu dan langsung bertanya berapa harga ikan yang dia bawa. Chen tidak bisa menyebutkan harganya dan meminta Huki untuk menyebutkan harga yang menurut dia adil. Setelah mengetahui beratnya, Huki langsung menawar ikan itu dengan harga 3 tael. Dia menanyakan apakah pemuda itu setuju. Mendengar tawaran itu, Chen langsung senang dan langsung menyetujuinya. Tak mau kalah, Asui langsung mengeluarkan ikannya dan menunjukkannya kepada Huki. Semua orang masih menghina Asui. Mereka mengatakan jika anak keluarga Liang itu benar-benar tidak tahu malu. Dan jika dia membuat Huki marah, maka mereka semua akan membayar harganya. Huki mengetahui ikan itu. Dia bertanya apakah ikan itu adalah ikan bawal bertanduk. Asui membenarkannya dan ikan itu memiliki berat 1,16 kg. Dalam hati Asui, jadi itu namanya ikan bawal bertanduk. Huki langsung mendekat dan menawar ikan itu seharga 6 tael dan 5 koin. Asui terdiam setelah mendengar tawaran yang diajukan oleh Huki. Bahkan orang-orang di sana juga sangat terkejut. Salah satu orang mengatakan bahwa jika semua tabungan keluarganya digabungkan, mereka tidak akan bisa mencapai 6 tael. Chen pun sampai berkeringat mendengar tawaran itu. Salah satu orang di belakang memiliki niat jahat kepada Asui. Dia tersenyum licik dan mengatakan agar Asui jangan sampai mati sebelum dia sempat menghabiskan uangnya. Dan dengan senang hati, Asui akan menjual ikan itu kepada Huki. Sedangkan Chen hanya melihat saja dan pergi dari sana. Sebelum mereka berpisah, Asui bertanya mengapa ikan miliknya harganya 2 kali lipat dari harga ikan darah merah. Huki menjelaskan jika ikan bawal bertanduk digunakan dalam proses pengobatan untuk membuat pil khusus. Ikan ini memperkuat esensi dan memurnikan energi, membantu seseorang untuk menembus penghalang aliran darah. Kebetulan dia sedang berada pada tahap itu sekarang. Jadi ikan ini sangat berguna bagi dirinya. Setelah mendapatkan jawabannya, Asui pun berterima kasih karena Huki telah menjelaskan kepadanya. Dalam hati Asui, untung aku menyimpan ikan tanduk bawal itu. Beberapa saat kemudian, Asui menghitung kembali uang yang telah dia dapatkan. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ternyata itu adalah Lilibu. Dia langsung merangkul Asui dan memujinya bahwa dia telah membawa kebanggaan bagi desanya. Ah, kau, aku masih belum mengucapkan terima kasih kepadamu untuk hari itu, ucap Asui. Sembari bercanda, Lilibu meminta Asui untuk menyerahkan 6 tael yang baru saja dia dapatkan sebagai ucapan terima kasihnya. Asui langsung memasang wajah sinisnya ketika Lilibu mengeluarkan tangannya ke depan. Omong-omong, aku ingin bertanya, apakah kau tahu berapa biaya untuk mendaftar di sekolah bela diri Yang? Tanya Asui dengan serius. Sembari tersenyum kecil, Lilibu mengatakan jika Asui telah bertanya pada orang yang tepat. Ayah Lilibu baru saja mengirimnya ke sekolah itu. Lilibu memberitahukan bahwa sekolah Yang mengenakan biaya 7 tael perak tanpa penginapan atau makan, 10 tael dengan penginapan, dan 20 tael jika kau ingin menginap ditambah mandi obat. Makanan adalah biaya tambahan. Sekolah itu sedikit lebih mahal dari 2 akademi lainnya, tetapi juga yang paling bergengsi. Asui tersenyum dalam hati Asui.
7 tel? Dengan apa yang telah kusimpan selama beberapa hari ini, ditambah 6 tel dan 5 koin yang kudapatkan hari ini dari menjual ikan langka itu, aku punya 9 tel dan 5 koin. Itu sudah cukup. Kemudian Aswi berdiri dan berkata, "Ayo kita daftar bersama besok." "Wow, ternyata kau kaya juga ya," ucap Lilibu sembari memukul dada Aswi, dan mereka pun tertawa bersama. "Aku menemukannya, ikan harta karun," ucap seseorang di belakang Aswi, yang membuat kegembiraan mereka terhenti sejenak. Aswi terkejut dan langsung melirik ke belakang. Panel berpindah di kediaman Zhao, di ruang bawah tanah kediaman Zhao. Di sana, pelayan Zheng sedang menemui seseorang. Dia melaporkan bahwa mereka tidak tahu di mana yang terkutuk itu sekarang. Tapi setidaknya mereka telah melacak namanya, yaitu Liang Ku. Orang itu tak mau ikut campur dengan urusan seperti itu. Dia menyuruh pelayan Zheng agar tidak mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti ini setiap hari. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapakah orang itu? Dan siapa yang baru datang di belakang Aswi? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.